Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan buat kita pada hari ini tertulis di dalam Evangelium Markus pasal 1 ayat yang ke-32. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kita punya pergumulan yang berbeda-beda. Ada yang bergumul soal nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, relasi, pergaulan, atau pergumulan sakit penyakit. Mungkin ada yang merasa lelah dan putus asa karena telah mengalami sakit selama bertahun-tahun dan tidak kunjung sembuh. Khotbah hari ini menceritakan bagaimana tentang pelayanan kesembuhan yang dilakukan Yesus di masa awal pelayanannya. Yesus menyembuhkan banyak orang pada saat itu, meski hari sudah menjelang malam. Ia menyembuhkan berbagai macam penyakit, tetapi bukan menyembuhkan setiap orang sakit yang ada pada saat itu. Dan dia juga mengusir banyak setan, seperti yang dikatakan di ayat 34. Namun ada satu kisah kesembuhan yang dicatat cukup detail pada bagian ini, yaitu ketika Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus yang sakit demam. Dengan penuh kuasa, Yesus memegang tangan wanita itu dan lenyaplah demamnya. Tidak diragukan lagi bahwa Yesus berkuasa untuk menyembuhkan siapapun sesuai dengan kehendaknya. Tiada satu penyakit pun yang tidak mungkin disembuhkan oleh Tuhan. Jika Tuhan belum menjawab doa kita ataupun memberikan kesembuhan dari sakit penyakit, bukan berarti Tuhan tidak punya kuasa atau Dia bukan Allah penyembuh. Allah menyembuhkan kita atau tidak pasti ada maksud dan tujuannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau sakit penyakit tidak disembuhkan oleh Allah, maka hal itu tidak mengubah fakta bahwa Dia adalah Allah yang sanggup menyembuhkan. Lagi pula bukan hak kita untuk mempertanyakan mengapa Allah menyembuhkan atau tidak menyembuhkan. Atau mengapa Allah menyembuhkan si A dan tidak menyembuhkan saya. Kesembuhan hanya diberikan berdasarkan waktu dan kehendak Tuhan. Terlepas apakah Tuhan akan menyembuhkan kita atau tidak. Tetapi marilah kita meresponnya seperti halnya ibu mertua Simon yang bersedia melayani Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita ambil dari khotbah kita pada hari ini sebagai pengajaran buat kita untuk melakukan aktivitas kita, yaitu seberapa sering kita mengisi hari kita secara penuh untuk melayani Tuhan. Memang kita bisa saja bukan orang yang bekerja secara penuh waktu dalam bidang pelayanan. Namun bagaimana kita menghabiskan waktu kita sehari-hari dengan penuh tanggung jawab seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Coba kita bandingkan seperti yang tertulis di dalam Kolose pasal 3 ayat 23.
Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jika kita mengevaluasi pemanfaatan waktu kita dalam sehari, akan seperti apa hasilnya? Seberapa persenkah kita menghabiskan waktu kita untuk melakukan hal yang sia-sia? Atau kita pakai sungguh-sungguh untuk melayani Allah dengan melakukan pekerjaan yang Allah percayakan kepada kita? Ini menjadi suatu pertanyaan yang harus kita gumuli di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kiranya Tuhan menolong kita untuk memakai waktu kita bagi kemuliaan namanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, sehingga kami memperoleh kesehatan dan panjang umur pada saat ini. Kiranya Tuhan, jika ada di antara sesama kami, di antara jemaat Tuhan yang di dalam sakit penyakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka, agar mereka Tuhan bisa melanjutkan aktivitas mereka dan pekerjaan mereka sehari-hari sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami hanya di dalam penyertaan-Mu saja. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.